Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azliadi dan Mafal Zulkarnain dari Ilmu Kelautan Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya dengan NIM 08051382025104 dari kelas B. Di sini saya selaku praktikan praktikum dasar-dasar akustik dari Laboratorium Eksplorasi Sumber Daya dan Akustik Kelautan. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi yang sudah saya buat melalui PPT mengenai ekosonder. Jadi di sini saya akan share screen. Jadi di sini terdapat materi ekosonder dari praktikum dasar-dasar akustik kelautan. Jadi sebelum kita memasuki ke pemaparan selanjutnya, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu akustik lautan. Jadi menurut Lubis tahun 2016, akustik lautan adalah ilmu yang mempelajari tentang gelombang suara dan penjalarannya atau perambatannya di dalam medium air atau sama saja yang terjadi di kolam air. Selanjutnya, apa sih itu ekosonder? Jadi di sini menurut Said tahun 2020, ekosonder dapat diartikan sebagai alat pemerum gema dan merupakan salah satu alat dari teknologi hidroakustik. Selanjutnya, ekosonder ini terdapat ekosonder sederhana. Ekosonder sederhana atau fish finder merupakan ekosonder yang menggunakan unit layar video sebagai media tampilan ekogram. Pada umumnya, ekosonder ini digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kedalaman dan level target yang terdeteksi. Level target yang terdeteksi digambarkan dengan warna-warna yang berbeda, tergantung dari target yang menghasilkan echo yang diterima transducer. Sedangkan dengan demikian dapat diketahui kekuatan pantulan dan variasi dari gerombolan ikan yang ada. Ekosonder ini tidak dilengkapi unit untuk media penyimpanan data, sehingga ekogram yang ditampilkan hanya bersifat sementara, sehingga alat ini hanya untuk mencari daerah penangkapan ikan dan mengamati kondisi dasar perairan pada waktu alat tersebut dioperasikan. Jadi itulah makna dari ekosonder sederhana. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi ekosonder. Kegunaan dari ekosonder ini yaitu untuk menentukan kedalaman suatu perairan dengan mengirimkan tekanan gelombang dari permukaan ke dasar air dan dicatat waktunya sampai eko kembali dari dasar air. Data tampilan juga dapat dikombinasikan dengan koordinat global berdasarkan sinyal dari satelit GPS yang ada dengan memasang antena GPS. Dengan syarat jika fitur GPS pada ekosonder itu ada. Jadi itulah salah satu fungsi ekosonder ya. Selanjutnya di sini ada macam-macam ekosonder, itu ada dua, single beam ekosonder dan multi beam ekosonder. Single beam ekosonder itu merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan pengiriman sinyal gelombang suara. Selanjutnya multi beam ekosonder itu merupakan alat untuk menentukan kedalaman air dengan cakupan area dasar laut yang luas. Nah, kita tahu pasti sebuah alat itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan ekosonder. Adapun kelebihan dan kekurangannya itu, yang pertama kelemahan dari ekosonder adalah jika semakin dalam laut, gambar yang dihasilkan semakin tidak jelas atau tidak terlihat lebih spesifik. Jadi contoh, ketika ekosonder digunakan di akuarium yang berisi ikan, gambar yang dihasilkan lebih jelas. Hal ini dipengaruhi oleh laut. Di samping itu mengganggu komunikasi antara hewan laut, contohnya paus dan lumba-lumba. Nah, untuk keuntungan dari ekosonder sendiri, yaitu dapat mengukur kedalaman yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Di samping itu digunakan nelayan untuk mengetahui gerombolan ikan, serta dapat mengukur suhu air pada kedalaman tertentu. Penggunaan teknologi ini sangat membantu dalam pencarian sumber daya ikan yang baru, sehingga akan mempercepat pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama untuk menetapkan daerah penangkapan ikan agar potensi ikan dapat dipertahankan. Selanjutnya, terdapat komponen-komponen ekosonder. Itu ada 5 komponen di dalam ekosonder. Yang pertama, time base. Time base ini berfungsi sebagai penanda pulsa listrik untuk mengaktifkan pemancaran pulsa yang akan dipancarkan oleh transmitter melalui transducer.
Yang kedua itu ada transmitter. Transmitter ini berfungsi menghasilkan pulsa yang akan dipancarkan. Yang ketiga itu ada transducer. Fungsi utama dari transducer ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi suara ketika suara akan dipancarkan ke medium dan mengubah energi suara menjadi energi listrik ketika echo diterima dari suatu target. Yang keempat itu ada receiver. Receiver itu berfungsi untuk menerima pulsa dari objek dan display atau recorder sebagai pencatat hasil echo sounder. Yang kelima itu ada recorder. Recorder ini yang kita tahu pastinya untuk merekam. Jadi recorder di echo sounder ini berfungsi untuk merekam atau menampilkan sinyal echo yang ada di dalamnya. Jadi itu saja pemaparan singkat dari saya. Apabila dalam penyampaian ini saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.